bagiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita ada dalam kebaktian pemahaman Alkitab. Mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan firman-Mu menjadi kekuatan iman kami dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan menerima berkat firman Tuhan tentang doa Bapa kami yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengajarkan kalau berdoa janganlah seperti orang-orang munafik yang berdoa di tempat-tempat yang bisa dilihat orang, di rumah ibadat, di tikungan jalan-jalan raya. Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintunya. Atau dalam kata lain, kalau kita berdoa, janganlah kita tunjukkan kepada orang lain, atau kita perlihatkan atau kita pertontonkan kepada orang lain. Tapi kalau kita berdoa, biarlah hanya kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan juga mengajarkan doa yang benar kepada kita. Dan inilah yang akan kita lihat pada hari ini dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami ini terkandung pengakuan. Kita akan melihat keseluruhannya. Untuk bagian yang pertama dituliskan Bapa kami yang di surga. Mengandung pengakuan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang memiliki kesanggupan menerima dan menjawab doa kita. Karena kalau kita tidak percaya, sudah pasti kita tidak akan berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah mau berdoa kepada Tuhan dengan menyebut Bapa kami yang di surga, berarti ada sebuah pengakuan dalam diri kita kepada Tuhan. Bagian kedua, dikuduskanlah namamu, mengandung pengakuan bahwa nama Tuhan kita adalah nama yang kudus, nama yang sakral, sehingga kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang jahat. Termasuk dalam berdoa, kita tidak boleh meminta hal-hal yang hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita berdoa hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, sehingga doanya tidak dijawab. Bagian yang ketiga, datanglah kerajaanmu, mengandung pengakuan akan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tidak terbatas atau tidak bisa dibatasi, baik kekuasaan di bumi maupun di surga. Tuhan memiliki kuasa mendatangkan kerajaan dimanapun Dia mau, termasuk kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Bagian keempat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengandung pengakuan bahwa Tuhan memiliki otoritas penuh atas bumi dan surga. Dia yang berotoritas menentukan kehendaknya sendiri. Manusia tidak boleh mendikte Tuhan. Kita boleh dan harus memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dan kita percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk manusia. Bagian yang kelima, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
mengandung pengakuan bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita semua, dan Tuhan mampu memenuhi segala keperluan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kekurangan sehingga kita menjadi sengsara. Tapi Tuhan juga tidak akan memberi kelimpahan yang membuat kita menjadi takabur dan melupakan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian bagian yang keenam, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengandung pengakuan bahwa Tuhan memiliki belas kasihan yang tidak terukur besarnya. Dia mau memberikan pengampunan kepada kita, seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka kita tidak layak meminta pengampunan dari Tuhan. Maka milikilah belas kasihan kepada orang lain, sehingga kita mampu memberi pengampunan, agar kita layak memohon pengampunan kepada Tuhan. Bagian yang ketujuh, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mengandung pengakuan bahwa kita percaya Tuhan adalah tempat perlindungan, sehingga kita meminta penjagaan dan perlindungan Tuhan supaya kita dapat bertahan melawan segala godaan, baik godaan dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Bagian 8, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, mengandung pengakuan bahwa Tuhan sanggup memberi kelepasan dari segala perangkap iblis. Dia sanggup melepaskan kita dari cengkraman si jahat. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Nah, saudaraku, itulah bagian-bagian dari doa Bapa kami, di mana setiap bagian ada sebuah pengakuan dalam diri kita akan kuasa Tuhan. Kita tidak boleh berdoa karena kita hafal saja, tetapi setiap bagian dalam doa Bapa kami tersebut ada unsur bahwa kita mengakui dan percaya penuh akan kesanggupan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa dengan pengakuan atau dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya. Banyak doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan atau tidak dipenuhi oleh Tuhan. Banyak hal alasannya. Mungkin karena doa itu kita naikkan hanya untuk kepentingan kita sendiri, untuk memuaskan kedagingan kita. Atau kita berdoa, tetapi kita mendua hati, alias kita percaya kepada Tuhan, tapi juga percaya kepada yang lain. Sehingga kita menduakan Tuhan. Dan itu berakibat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, dalam doa Bapa kami ini sangat luar biasa sekali. Mari kita tauladani doa yang Tuhan contohkan kepada kita ini. Bahwa setiap kalimat yang kita naikkan kepada Tuhan, ada unsur pengakuan dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya karena kita berdoa itu hanya karena sekedar hafal saja, atau hanya menjadi sebuah kewajiban belaka. Tetapi itu memang sebuah keyakinan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan memiliki kesanggupan, dan harus kita akui kesanggupannya itu. Sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar memberi pengertian saja, tapi juga mengingatkan kami agar dalam kami berdoa, kami mengakui dan percaya penuh kepada kesanggupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di GPD Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Berkati dan lindungi mereka semua dengan kuasa-Mu. Berkati usaha, pekerjaan, dan mata pencaharian mereka. Jauhkanlah mereka dari penyakit, biarlah mereka selalu ada dalam lindungan-Mu, sehingga mereka selalu dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami akhiri kebaktian hari ini dan kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi jalanku, terang bagi
Jangan